Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kok Pendeta, apa kabar? Cici, apa kabar? Bapak Ibu, saya minta maaf ya, nanti habis khotbah saya mesti langsung balik karena saya ada ibadah 6.30 gitu ya. Saya mohon maaf dulu. Selamat Natal Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang aneh sekali. Satu ayat yang menarik sekali. Nah, ini dia Bapak Ibu. Mari kita mulai. Boleh Cici, silakan Ci Odil. Ya. Thank you Ci. Bapak Ibu tentu tahu kejadian ini ya. Kejadian di mana gembala ketemu sama ini ya, malaikat-malaikatnya Bapak Ibu tahu ya. Ada yang ingat nggak kata-katanya malaikat waktu nyanyi, kata-katanya bunyinya apa? Ada ingat nggak? Tadi barusan kita nyanyiin tuh Gloria in excelsis Deo. Kata-katanya adalah seperti ini. Kata-katanya adalah seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi shalomnya cuma berlaku untuk yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu itu ya kalimatnya bagus sekali. Shalom bagi manusia yang berkenan padanya. Nah Bapak Ibu kata shalom tuh paling indah di bahasa Indonesia ya. Karena shalom tuh bahasa Inggris cuma peace doang. Tapi kalau bahasa Indonesia damai sama sejahtera. Gimana Ci maksudnya damai dan sejahtera? Ci ayo Ci. Damai dan sejahtera maksudnya gimana Ci? Ayo Ci. Bagus Cici. Bagus Ci. Berarti itu Bapak Ibu itu dua kata ya. Damai sejahtera. Berarti nggak pernah perang sama nggak perang sama istri, nggak perang sama anak, nggak perang sama mertua. Damai, damai. Tapi damai kalau nggak sejahtera percuma. Duit nggak cukup, apa nggak cukup, makan nggak kurang melulu. Ini nggak sejahtera nggak asik. Damai tapi nggak sejahtera itu gawat. Tapi kalau sejahtera semuanya cukup tapi nggak ada damai juga susah. Maka Indonesia ngomongnya bagus banget. Damai dan sejahtera. Jadi bagus banget Bapak Ibu. Jadi damai dan sejahtera. Pasti damai dan sejahtera. Bagus. Nah Bapak Ibu ya udah pastilah kita pengikut Yesus. Pasti shalom. Pasti damai dan sejahtera. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi bagus sekali. Pasti shalom. Kalau berkenan padanya. Nah Bapak Ibu tunggu sebentar. Tapi kita nih hidup di dunia ada dua macam gangguan. Yang pertama gangguan fisik sama gangguan non-fisik. Setuju ya? Jadi ada dua gangguan. Dua-duanya kecil sekali. Gangguan fisik kecil, gangguan non-fisik juga kecil. Dan gak butuh mujizat apa-apa. Yang kita butuh cuma jalanin ayat ini. Ayat ini ngomongnya bagus sekali. Kalau kita punya gangguan fisik, gangguan tubuh, kita jalanin ayat ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Jadi kalau tubuh saya sakit, fisik saya sakit, pasti ada salah satu di antara tiga dosa ini. Pertama, saya sok pintar, menganggap diri saya bijak. Jadi yang pertama kalau saya sakit fisik, aduh kok badan gak enak ya, aduh kok ada kanker ya, kok begini ya. Pasti salah satu di antara tiga penyakit ini. Yang pertama, sok pintar, menganggap diri bijak. Yang kedua, tidak takut Tuhan. Yang ketiga, kejahatan. Jadi kalau ada salah satu ini, pasti saya sakit fisik. Tapi kalau tiga-tiganya saya mengaku depan Tuhan minta maaf, maka saya akan sembuh. Jadi Bapak Ibu lihat ayatnya tuh. Janganlah pertama engkau menganggap dirimu bijak. Jangan sok pintar. Kedua, takutlah akan Tuhan. Ketiga, jauhilah kejahatan. Maka tubuhmu akan sembuh. Kita nggak butuh mujizat Bapak Ibu, Tuhan udah kasih formulanya. Saya kasih kamu obat seumur hidup, yaitu jauhi tiga hal ini. Jangan sok pintar. Takutlah akan Allah. Jauhi kejahatan. Nah, jadi soal fisik sekarang gampang sekali. Pasti salah satu di antara tiga ini. Lalu kita punya masalah kedua, masalah non-fisik. Masalah non-fisik juga gampang Bapak Ibu. Ini dia masalah non-fisik. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini gak disebutin. Sembuhnya fisik atau gak fisik. Pokoknya sakit apapun juga pasti sembuh. Gampang caranya. Saling mengaku dosa, lalu saling mendoakan. Pasti sembuh. Bapak Ibu kemarin saya terima WA lucu sekali. Dia bilang, Pak Yakub tolong doain ya. Tiba-tiba wasil saya kambuh. Saya udah operasi 10 tahun lalu. Saya udah operasi 10 tahun lalu dan gak ada masalah. Tapi tiba-tiba saya gak bisa duduk, saya gak bisa berdiri, saya gak bisa jalan, saya gak bisa kerja. Tolong doain ya.
Terus saya bilang, ini mah masalah gampang sekali, penyakit ini penyakit gampang. Kamu buka Alkitab acak, waktu buka Alkitab acak, nanti Tuhan suruh apa? Lakukan. Kalau Tuhan tunjukinnya dosa, ya minta ampun aja. 10 kali satu hari. Saya bilang sama dia, sore-sore itu jam 6. Lalu besoknya jam 6 dia ngabain. Pak Yakub, puji Tuhan, makasih banget. Saya sembuh. Cuman buka Alkitab, saya lihat Tuhan bilang saya dosa di sini. Saya minta ampun. Terus saya buka lagi Alkitab acak yang kedua. Tuhan tunjukin lagi dosanya. Saya minta ampun. Lalu Tuhan tunjukin saya, mesti doain mertua saya. Saya doain mertua saya. Saya jalanin 10 kali Pak Yakub buka acak. Dan saya sembuh. Bapak Ibu, ayat ini benar banget yang ngomong asuh Yakobus. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Maka penyakitmu sembuh. Jadi kita tuh udah dikasih Tuhan obat seumur hidup. Nggak butuh mujizat, nggak butuh apa-apa. Udah selesai. Yang pertama jangan so pintar tadi tuh. Takut Tuhan, jauhi kejahatan. Lalu kalau ada penyakit apapun juga. Penyakit ekonomi, penyakit relasi, penyakit kasih. Gampang. Mengaku dosa. Doa. Pasti sembuh. Itu lihat tuh ayatnya. Jadi Bapak Ibu, hidup kita pasti shalom. Penyakit fisik beres, non fisik selesai. Nah, jadi Bapak Ibu, hidup kita pasti shalom. Nah, misalnya saya punya teman, Bang Karel. Bang, misalnya Bang, kita punya teman namanya si Pak Imin. Pak Imin itu hidupnya susah Bang, nggak shalom. Lalu apa yang kita mesti doakan buat Pak Imin Bapak Ibu? Apa yang saya dan Bang Karel harus doakan untuk si Pak Imin itu? Apa Bapak Ibu coba kasih tahu sebelahnya dulu. Oh, kita mesti doain dia gini nih. Kasih tahu dulu sebelahnya. Doain apa? Situ ada Koswasono. Doain apa kok? Doain shalom. Doain apa Bapak Ibu? Bang, doain apa? Doain apa Bang? Ya itu tuh. Apa Bang? Itu. Bagus Bang. Bapak Ibu, kita doain dia supaya dapat Roh Kudus. Tapi kadang-kadang Roh Kudus kan Tuhan kasihnya pilih-pilih ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang pasti kita bisa doakan. Ini dia Bapak Ibu. Paulus bilang, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kami. Dan kami minta supaya kamu pertama punya hikmat. Jadi kita doain si Pak Imin itu punya hikmat. Punya hikmat dan punya pengertian yang benar. Sehingga si Pak Imin itu mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Kalau dia ngerti kehendak Allah dengan sempurna, pasti hidupnya shalom. Jadi problemnya adalah Pak Imin itu selalu salah jalan karena dia nggak ngerti kehendak Allah. Maka kata Paulus, saya selalu mendoakan kamu supaya kamu punya hikmat. Saya tahu belum tentu semua dikasih Roh Kudus. Saya tahu, tapi semua pasti dikasih hikmat. Jadi saya doakan supaya kamu semua punya hikmat dan pengertian supaya kamu tahu yang mana kehendak Allah yang sempurna. Jadi kamu nggak pernah salah pilih keputusan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mendoakan orang supaya hidupnya shalom, kita doakan dia hikmat. Kita minta sama Tuhan kasih dia hikmat. Bapak Ibu, hikmat itu hal hebat ya. Bapak Ibu, kalau kita doa buat Pak Imin dapat hikmat, lalu dia dikasih hikmat, itu ngeri sekali. Karena kata-katanya Salomo begini, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Bapak Ibu, saya pinjam benda ini ya. Saya pinjam benda ini. Misalnya ini bumi, dasarnya di mana? Ini bumi gelantungan aja di sini kan, di luar angkasa. Terus dasarnya mana? Yang tahu tuh Tuhan dasarnya di mana. Dia yang letakkan. Lalu langit batasnya di mana? Yang tahu juga Tuhan. Bapak Ibu, jadi kalau kita punya hikmat, kita tahu dasarnya di mana, kita tahu atasnya di mana. Bapak Ibu, ini penting banget. Kalau saya tahu batas kemampuan saya cari uang berapa banyak, saya nggak akan ngotot. Saya tahu batas saya di bawah segini, batas saya di atas segini. Jadi saya nggak akan cari uang ngelewatin batas saya, karena saya nggak akan bisa. Kalau saya tahu batas saya cari uang cuma segini, batas saya cari uang cuma segini bawahnya, saya nggak akan ngotot. Saya cuma bergerak di situ. Itu penting banget. Dan itu datang dari hikmat. Saya doain orang mujizat, tapi saya mesti tahu batas saya di mana. Batas saya di mana. Jadi waktu saya doain mujizat, saya tahu ini akan berhasil atau enggak. Karena saya tahu batas saya.
Tapi kalau saya nggak tahu batas saya sembarangan. Nah, itu datang dari hikmat. Semua olahragawan itu latihan untuk tahu batasnya. Dia lari bisa berapa menit. Kalau dia lari cuma bisa 120 menit, dia nggak akan ikut lomba yang 150 menit. Dia tahu batas dia cuma 120 menit. Mereka berjuang untuk tahu batasnya. Dan Tuhan bilang, saya kasih kamu hikmat. Nanti kamu tahu batas atas, kamu tahu batas bawah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau doain teman, kita doain dia dapat hikmat. Paulus pintar banget. Dia nggak doain hidupnya penuh mujizat, enggak. Dia doain orang itu punya hikmat. Supaya dia tahu batas atas, batas bawah. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tahu, kita pasti shalom. Apalagi Tuhan mendukung kita, dia kasih kita kitab-kitab hikmat yang hebat sekali. Ada Ayub, Mazmur, lalu kemudian Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Dan hari ini kita belajar hikmat spesial dari Salomo. Amsal 6 ayat 20 sampai 24. Bapak Ibu, mari kita baca dulu Amsal 6 ayat 20 sampai 24. Silakan Bapak Ibu baca dalam hati. Silakan dibaca dulu. Mari kita belajar hikmat yang indah ini. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak Ibu, ini kalimat aslinya nggak gini. Kalimat aslinya bilangnya gini. Hai anakku yang laki-laki atau cucuku yang laki-laki. Perhatikan dan lakukanlah perintah ayah. Dan jangan sia-siakan Taurat ibumu. Jadi anakku, lakukanlah perintah ayahmu dan perhatikan hukum ibumu. Menarik nih ya. Jadi bapak di rumah itu kerjanya kasih perintah. Mama kerjanya ngajarin hukum Taurat. Hukum-hukumnya Tuhan tuh mama yang ngajarin. Tapi bapak kerjanya ngasih perintah. Nah, Bapak Ibu, kita banyak rumah tangga ngaco sekarang ya. Yang ngajarin hukum siapa? Mama. Yang kasih perintah siapa juga? Mama. Ini ngaco nih. Yang mesti kasih perintah tuh papa. Dan mama tuh yang ngajarin hukum. Jadi kita mestinya begini. Salomo bilang harusnya ayah yang kasih perintah, mama yang kasih hukum. Nah, Bapak Ibu, di teman-teman saya jadi ngaco ya. Teman-teman saya ya mama merangkap semuanya. Merangkap perintah, merangkap hukum, merangkap jam makan, merangkap ini, merangkap itu gitu ya. Ayahnya disfungsi kebanyakan. Jangan ya Bapak Ibu, yang benar adalah ayah memberi perintah, mama mengajari hukum. Boleh dibalik nggak? Nggak boleh sebenarnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kata-kata ini indah. Yang pertama, Salomo bilang ada dua hal penting. Yang pertama adalah perintah. Yang kedua adalah hukum. Jadi saya bilang dia dapat P plus H. Perintah plus hukum. Kita akan ngomong ini. Tambatkanlah semuanya itu pada hatimu. Kalau ngomong hati di Alkitab itu artinya pikiran, perasaan, kehendak. Itu semua hati. Tambatkan itu semua di hatimu. Waktu saya selidikin kata tambahkan, ternyata dia pakai kata sepakati. Sepakati perintah dan hukum itu dalam hatimu. Sampai hatimu ini sepakat sama kata-kata perintah itu, sepakat sama hukum itu. Kalau nggak cocok di hati saya gimana? Kalau nggak sepakat gimana? Salomo bilang, kalau nggak sepakat, ikat di leher lu. Itu dia bilang. Kalungkan pada lehermu. Jadi kalau lu nggak sepakat, lu nggak ngerti, lu nggak paham kenapa lu mesti melakukan itu, untuk sementara lakukan aja. Nggak usah nanya-nanya. Walaupun kamu nggak ngerti, paksa, ikat di leher lu. Bawa kemana-mana, lakukan. Nah, Bapak Ibu, jadi P plus H, itu mesti kita di hati kita ngerti sepakat.
Kedua, kalau nggak bisa sepakat juga, nggak ngerti juga, nggak apa-apa kata Salomo. Lakukan aja, ikat di leher. Tapi pertanyaan kita adalah kenapa sih kita mesti ngotot melakukan P plus H? Kenapa ngotot? Lalu Salomo menjawabnya bagus sekali. Kenapa mesti ngotot melakukan P plus H? Dia bilang karena kalau lu jalan, lu melakukan ini, lu melakukan itu, maka lu akan dipimpin olehnya. Lalu kalau kemudian lu istirahat, lu tidur, lu lagi bengong, lu akan dilindungi olehnya. Dan kalau lu bangun, dia akan kasih lu nasihat-nasihat. Nah ini Bapak Ibu bahaya nih ya. Salomo pintar sekali ngejebak kita. Dia ngejebak kita begini caranya. Bapak Ibu lihat jebakannya di kalimat ini ya. Kalau lu lakukan apapun yang dilakukan, akan diikuti oleh jadi nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah hukum. Nggak mungkin salah di depan Bapak. Kalau ada apa-apa, lu salah jalan, nanti lu tidak pernah sehat. Tujuannya apa? Di atas dipimpin, kalau salah di belakang dinasihatin. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya satu. Pelindungan. Itu kalimat tengahnya pelindungan. Bapak Ibu sekarang kita ngomongin pelindungan. Saya punya teman, punya bos, punya jet pribadi. Lalu saya pikir-pikir ya, kenapa ya dia punya jet pribadi? Dia ke Amerika selalu mau naik jet pribadinya. Dia mau kemanapun negara-negara, bahkan ke daerah-daerah di Indonesia, dia naik jet pribadi. Kenapa Bapak Ibu? Pelindungan. Terus kenapa dia gaji satpam begitu banyak? Kenapa tiap kali dia jalan naik mobil, depannya mesti ada polisi 4, belakangnya mesti ada polisi 4? Pelindungan. Bapak Ibu yang paling mahal di dunia itu pelindungan. Dan Salomo bilang, lu akan dapat pelindungan kalau lu pegang P plus H. Bertindak ikutin P plus H, lalu ada apa-apa salah jalan, P plus H akan kasih lu nasihat, ikutin. Maka lu akan dilindungi. Pelindungan tuh paling mahal Bapak Ibu. Kita beli rumah tuh pengennya kelilingnya ada CCTV. Kita pengen ada satpam depan kompleks. Dan satpamnya nggak tidur melulu. Kita pengen satpamnya melek. Kalau bisa masuk pakai apa namanya? Ngetap kartu tuh apa namanya? Iya, tap. Itu tujuannya cuma satu, pelindungan. Terus nggak boleh ada pedagang asongan lewat dalam kompleks. Itu tujuannya apa? Pelindungan. Dan pelindungan tuh hal yang paling mahal di hidup. Dan Salomo bilang, lu akan dapat itu kalau lu pegang P plus H. Jadi Salomo bilang, kenapa kita mesti pegang P plus H? Karena dia ngasih kita pelindungan. 24 jam Bapak Ibu. Aman, semuanya aman. Aman. Ini protection yang paling lengkap kata Salomo. Bagaimana lalu caranya P plus H melindungi kita? Nah ini Bapak Ibu, sampai sini Salomo pintar, dia ngejebak kita ke sini. Bagaimana caranya P plus H melindungi kita? Nah dia bilang gini, karena perintah itu pelita dan hukum itu cahaya. Nah, Bapak Ibu ini kalimat pentingnya. Karena perintah itu pelita dan hukum itu cahaya. Itu saya tanya sama Tuhan sampai sini. Tuhan ini saya nggak ngerti loh, saya ngeblank. Saya ngejelasinnya gimana. Paling gampang Yakob kamu lihat gambar ini. Bapak Ibu lihat gambar ini. Karena nggak ada pelitanya, nggak ada petunjuknya. Tapi dia aman nggak? Aman. Ada cahaya bulan, ada cahaya apa-apa, jadi dia bisa lihat situasinya. Ada ikan hiu, ada musuh mendekat. Itu semua kelihatan karena ada cahaya bulan. Tapi dia mau menuju ke mana? Dia nggak jelas. Kalau dia bilang saya mau menuju ke timur, maka dia harus dikasih bintang timur. Begitu kasih bintang timur, dia bisa ke sana. Itu namanya pelita. Menunjuk arahnya. Cahaya adalah untuk melihat sekelilingnya situasinya kayak apa. Jadi Bapak Ibu Salomo bilang, perintah itu adalah pelita, penunjuk jalan. Cahaya itu adalah, hukum itu adalah cahaya yang nunjukin situasi sekitar. Jadi lihat gambar begini, waktu Tuhan bilang gambarnya begini, saya baru ngerti. Nah Bapak Ibu kita lihat satu gambar lagi sekarang. Ini gambarnya. Mana pelitanya? Yang mana? Yang mana? Mercusuar. Terus kemudian cahayanya mana? Bulan. Bagus. Lalu lampu di kapal untuk apa? Lalu lampu di kapal itu namanya apa? Namanya apa? Cahaya. Untuk apa? Untuk dia tahu situasi sekelilingnya di dalam kapal.
situasi terdekatnya. Maka Tuhan bilang bangkitlah jadi teranglah. Supaya kamu jadi terang, supaya situasi dekatmu itu semua bisa ngelihat. Situasi jauh kita lihat pelita, tapi kita sendiri mesti jadi terang. Nah Bapak Ibu, jadi kita ngerti nih, Salomo pintar sekali. Jadi dia bilang, itu dia. Nah Bapak Ibu sekarang kita ingat cerita orang Majus. Nanya Bapak Ibu, orang Majus sampai nggak ke Bethlehem kalau nggak ada bintang itu? Lalu bintang itu jadi apa? Pelita apa cahaya? Pelita. Cahayanya apa? Sepanjang mereka jalan malam, mereka nggak mau jalan siang. Karena mereka udah tua-tua. Kalau jalan siang tuh cepet capek. Panas. Jadi mereka pilih jalan malam. Dan mereka ditolong oleh cahaya bulan. Supaya mereka nggak kesandung. Lalu arahnya kemana? Arahnya pelita itu. Jadi orang Majus ini butuh pelita, butuh cahaya. Kalau nggak ada cahaya, cuman ada pelita doang, masih bisa maju nggak? Masih, cuman kesandung-sandung. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada dua-duanya bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, mereka bisa tiba di Bethlehem karena ada pelita dan ada cahaya. Kita juga akan sampai di tujuan kita. Kalau kita ada pelita, kalau kita ada cahaya. Itu yang Salomo bilang, kalau lu punya cahaya, lu akan terlindung. Kalau lu punya pelita, lu juga terlindung. Karena lu nggak akan nyasar, nggak buang energi. Efisien, efektif. Bapak Ibu, siapa yang nggak akan tiba di sana? Yang nggak akan tiba di sana adalah mereka yang mengabaikan kata-kata ini. Nggak peduli sama perintah, nggak peduli sama hukum. Lalu kemudian tidak mau sepakati perintah dan hukum. P plus H itu nggak mau disepakatin di hati. Lalu nggak mau dikalungin, dipaksa lakukan, nggak mau. Kalau dia tidak melakukan itu, dia nggak mungkin sampai. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kita tidak akan ada di sana kalau nggak ada P plus H. Nah pertanyaannya adalah, Bang, Abang ikut pelita yang mana? Abang ikut pelita yang mana? Ada orang yang ikut pelitanya orang lain, cari uang. Ada orang yang ikut pelitanya orang lain, cari ini, cari itu, ngikutin pelita orang. Enggak. Kita ikutin pelita yang dikasih ke kita. Tuhan mau kita sampai kemana? Itu yang kita ikut. Maka perintah itu penting. Saya bangun pagi, lalu saya tanya, Tuhan hari ini mesti ngapain? Terus Tuhan bilang, Yakob hari ini ke Karoles ya. Baik Tuhan, tapi jangan pagi-pagi ya Tuhan, siang aja. Baik Yakob jam 2 ya berangkat ya ke Karoles. Itu perintah saya hari itu. Itu pelita saya hari ini mesti ngapain. Lalu begitu sampai di Karoles, saya lihat sekitarnya, wah saya tahu. Wah orang ini gawat nih, mukanya kayak gini. Pasti dia punya masalah hebat nih, nggak mau ngampunin. Kenapa saya tahu? Karena saya punya cahaya. Karena saya baca Alkitab. Saya tahu orang yang kalau nggak mengampuni itu mukanya akan kayak gini. Ngomongnya begini. Diajak ngomong A, jawabannya Z. Saya tahu. Iya, orang yang nggak ngampunin kelihatan Ibu ya. Makin banyak dia nggak ngampunin. Orang makin kelihatan kita ngomong A, dia jawabnya K. Iya, kelihatan kok, kelihatan. Terus saya perhatiin teman-teman saya yang dekat sama Tuhan dan kemudian menjauh dari Tuhan juga saya perhatiin. Karena diajak ngomong tambah lama tambah bolot. Diajak WA tambah gak nyambung. Iya, saya tahu tuh. Kenapa saya tahu? Karena kan saya dikasih hukum sama Tuhan. Jadi saya ngerti. Bukan saya pintar Bapak Ibu, saya mah goblok luar biasa. Serius. Cuman dikasih tahu jadi tahu. Bapak Ibu, jadi kita butuh tuh perintah sama hukum. Jadi Bapak Ibu, inilah dia. Amsal Allah. Dan kalimat terakhirnya, Salomo menutupnya bagus sekali. Dia bilang begini, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap perempuan asing punya lidah. Bapak Ibu adik saya komplain kenapa sih Salomo ngomongnya perempuan-perempuan melulu yang jahat gitu ya. Ya karena dia ngomong ke anak laki. Kalau dia ngomong ke anak perempuan pasti ngomong anak laki yang jahat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dia ngomongnya ke anak laki. Jadi Bapak Ibu kata Salomo yang terakhir adalah hati-hati ya. Teguran yang mendidik itu, teguran itu menjagamu pada jalan kehidupan. Menghindarimu dari perempuan yang mulutnya kriminal. Yang suka buat dosa berulang-ulang. Lu begitu dengar dia aja tahu. Kriminal. Gak usah gue ikutin. Bikin gue nanti jadi buat jahat. Kalau gue ikutin nanti gue buat jahat. Lalu dengar lagi perempuan. Ini asing nih ngomongnya. Asing. Gak ngerti.
Kalau asing nanti bikin gua nyasar. Bapak Ibu saya nanya loh, Tuhan perempuan yang belidah asing tuh apa sih? Kata Tuhan gini loh Yakob, bayangin aja, lu pergi ke Tasikmalaya, lagi bingung cari jalan, terus ada ketemu bule. Bule itu nggak bisa ngomong Indonesia, bule itu turis, ngomong Inggris gitu kan. Pakai celana pendek, turis. Terus lu tanya jalan sama dia. Terus dijawab sama lu, oh you go right and you go left, then after that you go ahead, then you go right again. Ya jelas ngaco lah orang dia nggak tahu jalan. Saya nanya sama dia, saya sama juga bego. Perempuan berbahasa asing. Kata Tuhan kayak gitu, itu luar biasa bego ya kok kamu kalau kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tanya perempuan berbahasa asing nanti kita nyasar. Jadi Salomo bilang P plus H penting. Akan menghindari kamu dari orang yang ngomongnya jahat, akan menghindari kamu dari orang yang ngomongnya asing. Jadi Bapak Ibu, nah Bapak Ibu sekarang kita lihat lagi. Orang Majus tahu dua-duanya loh. Dia tahu TP, dia tahu H. Dia tahu perintahnya. Dan dia tahu hukumnya. Kalau bintang itu muncul, pasti Mesias lahir. Dia tahu hukum itu. Dia udah baca, dia udah teliti. Yang lucu, yang tahu dia. Orang Israel nggak tahu. Orang asing malah tahu. Wah, bintangnya muncul. Hukum udah bilang sama kita. Itu Mesias lahir. Mari kita berangkat. Dia tahu hukumnya. Lalu sepanjang jalan dia ikut perintahnya. Waktu mimpi itu datang bilang sama dia, jangan balik ke Herodes, langsung pulang. Dia ikutin mimpi itu. Maka dia pergi Shalom, pulang Shalom. P plus H. Dan dia gak butuh mujizat apa-apa. Dia cuma butuh P plus H. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Tuhan udah lengkapin kita seumur hidup Shalom. Dengan P plus H. Jadi jangan abaikan. Nah Bapak Ibu, tapi nanya nih. Saya udah hidup damai. Saya udah hidup sejahtera. Terus poinnya apa? Itu yang jadi pertanyaannya. Tuhan nanya, lu udah damai memang Yakob, lu gak ada masalah kok. Terus udah gitu lu sejahtera kok, lu gak kekurangan apapun juga. Terus poinnya apa kata Tuhan? Poinnya adalah lu ngaco, lu kayak Hizkia. Bapak Ibu tahu gak Hizkia? Hizkia sakit, lalu doa, dikasih tambahan berapa tahun? Berapa tahun lagi umurnya ditambahin? Berapa Pak? 15 tahun. Waktu ditambahin 15 tahun terus dia ngapain Bang? Kalau kata orang Cina dia kia-kia. Kia-kia itu apa ya? Santai gitu. Santai, ongkang kaki. Leha-leha, itu kalimat yang bagus banget. Jadi Bapak Ibu, Hizkia begitu tambahan 15 tahun lagi, dia sibuk menikmati kekayaannya dan kedamaian. Lalu dia pajang kekayaannya ke Raja Asyur, lalu dia cuekin anaknya si Manasye itu sampai anak Manasye jadi raja jahat. Hizkia gak ngerti poinnya Shalom itu apa. Jadi dia Shalom dan dia menikmati Shalomnya. Itu tolol kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lakukan kesalahan itu. Kita udah Shalom sekarang. Kalau belum Shalom ya kita gunakan P plus H, kejar Shalom. Tapi kalau udah Shalom, hati-hati. Karena yang kita mesti tahu adalah kita mesti pergi ke next Shalom lagi. Shalom tuh ada banyak Bapak Ibu. Alkitab tuh bilang Shalom tuh gini. Sekarang kondisi saya nggak Shalom. Saya kejar Shalom, dapat Shalom. Shalom 1 namanya. Lalu kejar lagi Shalom 2. Habis Shalom 2, terus kejar lagi. Shalom 3, mungkin jatuh ke bawah. Shalom 4, kejar terus. Kejar terus sampai kamu akhirnya sampai ke ujung. Namanya Yobel. Sabat yang terakhir. Ibrani bilangnya gitu. Masih tersedia 1 hari perhentian lagi. Yang ke-7 bagi umat Allah. Di hari perhentian itu, yang ke-7 itu, sabat yang ke-7 itu, ia pasti sudah berhenti dan gak perlu lakukan apa-apa lagi. Sama seperti Allah. Sudah sampai di situ. Dan tidak perlu melakukan apapun. Tapi Bapak Ibu, jangan pikir kita Shalom sekarang. Terus kita udah selesai. Enggak. Maju terus. Kita butuh perintah. Kita butuh cahaya. Kita pergi ke Shalom berikutnya. Pergi lagi ke Shalom berikutnya. Pergi lagi ke Shalom. Sampai satu ketika kita sampai di Shalom Yobel itu. Shalom yang ke-7. Jadi Bapak Ibu, mari hari Natal ini terima kasih sama Tuhan. Kita masih punya tahun depan. Dan kita berangkat mulai sekarang. Modal kita ada 2. Perintah dan hukum. Tiap pagi kita tanya Tuhan, Tuhan mesti ngapain hari ini? Tuhan kasih perintah, itu pelita kita. Kita berangkatin kapal kita ke sana. Terus besok ngapain? Berangkatin lagi kapalnya. Terus nanti kita sampai Shalom lagi. Sampai situ kita jangan tenang. Tanya Tuhan lagi, Tuhan mesti ngapain? Stop dulu istirahat. Nanti jalan lagi minggu depan. Jalan lagi.
kita satu ketika sampai di tempat Yesus lahir. Kita ketemu sama Mesias kita. Kalau enggak, kita enggak pernah sampai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk kita jalan. Mari kita tutup dan doa.